Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita masuk di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Waode Alfiani sebagai pengamat di praktek coaching. Ada Pak Aludin sebagai coach dan ada Pak Amin sebagai coachee. Oke, malam ini sebelum melaksanakan proses coaching, saya ingin menyampaikan kepada Pak Aludin bahwa ada rubrik penilaian sebagai panduan kita dalam melaksanakan proses coaching ini, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan malam ini. Oke, pertanyaan pertama Pak, yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan dalam melaksanakan proses coaching ini, Pak? Terima kasih. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai. Yang pertama, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu kira-kira yang mana kompetensi coaching yang Bapak ingin gali secara spesifik dalam proses coaching ini, Pak? Yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira indikator pencapaian atau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan setelah melaksanakan proses coaching ini apa, Pak? Makasih. Ada beberapa hal yang indikator yang saya capai. Yang pertama adalah bagaimana proses coaching nanti dari coach yang saya lakukan, maka coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang didapatkan, sehingga nantinya dapat mengurangi beban permasalahan yang dihadapi dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang akan saya ajukan. Terima kasih. Oke, itu saja dulu pertanyaannya, Pak. Nanti saya akan lanjutkan setelah Bapak melaksanakan proses coachingnya. Untuk itu saya berikan kepada Bapak berdua kesempatannya untuk berbicara. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, Pak, karena sudah pada kesempatan yang berbahagia ini sudah mau berbincang dengan saya. Oke, Pak, saya mendapat kabar bahwa Bapak ini memiliki sedikit permasalahan, Pak. Kalau bisa, Pak, mungkin bisa berbagi cerita dengan saya. Iya, betul sekali Pak. Begini, saya sebenarnya bukan juga permasalahan yang baru. Ini permasalahan yang mungkin sudah lama. Sengaja saya ingin sampaikan biar bagaimana kita sama-sama pikirkan, kita sama-sama mencari solusinya, Pak. Persoalannya sekarang ini kalau saya perhatikan, anak-anak itu minat bacanya kurang. Padahal di sekolah saya itu sudah ada fasilitas, sudah ada perpustakaan, namun minat baca siswa untuk berkunjung ke perpustakaan itu sangat kurang, Pak. Oh, begitu ya. Artinya di sekolah Bapak itu minat bacanya sangat sedikit, padahal sarananya sudah lengkap, begitu Pak ya? Iya, benar. Oh, iya. Jadi kira-kira Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi,
harapkan dari siswanya Bapak ke depan itu seperti apa? Oke, baik. Saya itu sangat pingin sekali siswa-siswa itu mereka bisa memanfaatkan sarana dan sekolah seperti perpustakaan untuk bagaimana meningkatkan minat baca mereka, Pak. Karena yang saya perhatikan selama ini, siswa itu kalau di waktu istirahat mereka semua ada di kantin, Pak, bukan ke perpustakaan. Itu pula kalau tidak ada guru di sekolah macam berhalangan, mereka malah bermain-main saja, Pak, bukan ke perpustakaan. Ini yang saya perhatikan. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak menginginkan siswa-siswanya Bapak itu memanfaatkan sarana yang ada, tetapi kebanyakan siswa-siswanya Bapak itu jarang memanfaatkan karena kebanyakan waktunya di sekolah itu atau waktu istirahat itu dimanfaatkan di kantin. Begitu Pak ya? Iya, benar. Iya. Jadi begini Pak, kira-kira apa yang Bapak inginkan nantinya ke depan itu siswa-siswanya Bapak seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi saya ingin dengan adanya gemar membaca, maka siswa-siswa itu bisa membaca lancar. Soalnya beberapa siswa ketika kita menguji, masih ada 1-2 orang yang terbata-bata pada dalam membaca. Jadi kalau seandainya mereka ini mau memanfaatkan sarana perpustakaan untuk membaca, siapa tahu dengan kebiasaan itu bisa meningkatkan minat baca dan bisa memperlancar bacaan-bacaan mereka, Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi masih banyak siswanya Bapak yang belum lancar membaca, mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada. Begitu Pak ya? Iya, benar. Oh, iya. Apa yang sudah diceritakan tadi Pak, kira-kira usaha apa yang Bapak sudah lakukan Pak untuk membuat minat baca siswanya Bapak itu dapat terlaksana dengan baik Pak? Yang sudah saya buat, pertama saya sudah menghimbau baik di kelas maupun di ketika apel pagi, juga sering untuk bagaimana siswa-siswa ini bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, terutama di ketika tidak ada guru, misalnya guru berhalangan atau jam kosong, maka waktu-waktu itu bisa dipakai untuk mereka gunakan untuk mengunjungi perpustakaan, Pak. Oh iya, jadi Bapak sudah berusaha menghimbau siswa-siswanya Bapak untuk bagaimana bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana membaca. Ya, bagus sekali Pak. Dari usaha-usaha yang Bapak sudah lakukan tadi untuk mencapai tujuan bagaimana siswanya Bapak itu bisa membaca dengan lancar, kira-kira Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 itu Pak, sudah sejauh mana pencapaian yang Bapak lakukan selama ini? Kira-kira sudah ada di skala 5, Pak. Oh, skala 5 ya Pak. Oh iya ya Pak. Kira-kira dari apa yang skala 5 itu yang seperti apa itu? Idealnya seperti apa itu Pak, skala 5 itu Pak yang Bapak inginkan? Idealnya seperti apa yang Bapak inginkan ke depannya itu seperti apa? Ya, minimalnya itu ya ada di angka 9 lah.
Oh iya, angka 9 ya Pak. Berarti minimalnya siswa-siswa itu seperti angka 9 itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Yang Bapak inginkan itu dia seperti apa di angka 9 itu? Artinya minimal dalam satu kelas itu dari 10 orang siswa misalnya, ya palingan ada ya sekitar 9 orang yang sudah mahir betul membaca. Mungkin yang satunya yang masih terbata-bata itu masih termasuk ya sudah lumayan lah Pak. Jangan sampai setengahnya masih terbata-bata, sementara yang lain ya bisa masih ada. Ini belum berhasil menurut saya Pak kalau begitu. Ya, luar biasa sekali Pak. Itu memang cita-cita mulia Pak. Dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa idealnya siswa Bapak itu berada di skala 9. Kira-kira Pak, untuk mencapai skala 9 itu Pak, usaha apa untuk memenuhi hal yang Bapak inginkan itu? Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk memenuhi skala 9 tadi Pak? Saya sudah buat suatu kegiatan atau program tetap untuk khusus di kelas yang saya ampuh, bahwa sebelum belajar itu ada waktu 15 menit untuk kegiatan literasi Pak, atau kegiatan membaca. Jadi anak-anak itu dihimbau setiap hari membaca 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Ini dengan tujuan bagaimana supaya mereka di samping menambah ilmu pengetahuannya juga bisa lancar dalam membaca Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak. Jadi tadi Bapak menginginkan usaha yang sudah Bapak lakukan adalah anak-anak itu bisa berliterasi 15 menit sebelum belajar. Begitu Pak ya? Iya. Ya, dari usaha-usaha yang Bapak sudah lakukan tadi Pak, kira-kira adakah hal-hal yang Bapak akan lakukan lagi untuk lebih membuat siswanya Bapak itu lebih rajin lagi dalam membaca? Kira-kira ada usaha-usaha yang lain lagi Pak yang melakukan untuk membuat siswanya Bapak itu rajin membaca? Mungkin dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang ada sekarang, mungkin mereka bosan ya kira-kira kalau membaca lewat buku. Saya membuat suatu media tampilan melalui infocus, sehingga perhatian mereka ke layar itu mungkin membuat mereka semangat dalam membaca. Kalau selama ini mereka membaca di buku mungkin sudah bosan, mereka disuruh membaca tulisan di layar. Biasanya begitu. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi saya juga ikut senang dengan apa usaha yang Bapak sudah lakukan, akan Bapak lakukan nanti. Kira-kira Pak, prioritas apa yang terlebih dahulu akan Bapak lakukan ke depan dari usaha-usaha yang Bapak sudah lakukan itu? Bisa diceritakan Pak? Oke, baik. Kalau prioritas saya lebih merujuk kepada kompetensi anak Pak. Misalnya kemampuan anak, ada anak yang sudah lancar betul baca, ada juga, maka lebih saya prioritas itu kepada yang belum lancar baca Pak. Supaya bagaimana anak ini bisa juga setara dengan teman-teman yang lain, seperti itu Pak.
Ya, luar biasa sekali Pak. Bapak ini memiliki prioritas yang sangat bagus. Nah, kemudian Pak, kira-kira dari apa yang prioritas-prioritas yang Bapak sudah ceritakan tadi, kira-kira kapan Pak Bapak memulai usaha-usaha yang Bapak lakukan itu? Kira-kira kapan Pak untuk Bapak laksanakan? Saya sebenarnya usaha ini sudah berjalan, cuman mungkin belum maksimal, dan insya Allah di ajaran baru nanti ini saya akan lebih maksimalkan lagi, karena ini sudah akhir daripada tahun ajaran. Mungkin insya Allah tahun ajaran baru. Oke, bagus, luar biasa sekali Pak. Apa yang Bapak sudah ceritakan tadi, kira-kira Pak, dari usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan tadi, adakah yang bisa membantu Bapak? Baik Pak, kira-kira memang ini yang sedang saya pikir-pikir. Saya bisa untuk membantu saya ini tidak ada lain kecuali teman-teman saya Pak, teman-teman guru, karena tidak bisa saya buat sendiri Pak. Artinya juga program yang seperti saya buat ini dibuat juga di kelas-kelas yang lain Pak, sehingga sekolah kita ini bisa baik. Kalau hanya satu kelas saja kayaknya kurang maksimal Pak. Jadi saya kira-kira yang bisa membantu ini adalah teman-teman guru yang lain, supaya bisa juga membuat program yang sama Pak. Iya Pak, luar biasa sekali. Jadi yang bisa membantu Bapak tentunya seperti yang Bapak sampaikan adalah rekan sejawat, dan itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Tinggal lanjut ke depan Pak, untuk kira-kira supaya ini usaha ini dapat terlaksana dengan baik Pak. Rencana saya mungkin saya akan sampaikan hal ini ketika ada rapat dengan Dewan Guru. Mungkin saya bisa mengajukan usul-usul dalam rapat agar bagaimana di sekolah kita ini ada program literasi dalam setiap kelas sebelum proses belajar mengajar Pak. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi saya sudah mendengarkan semua cerita Bapak dari awal sampai terakhir. Tindak lanjut yang Bapak lakukan pun sudah cukup bagus. Sudah saya tunggu kabarnya Pak. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Saya mendengar kabar baik. Semua usaha yang Bapak sudah akan laksanakan atau yang Bapak sudah kerjakan selama ini dapat terrealisasi dengan baik. Makasih Pak atas kesempatannya berbincang dengan saya. Iya, saya juga minta terima kasih Pak sudah bisa membantu dalam memecahkan masalah ini. Tadinya saya agak bingung juga bagaimana untuk melaksanakan ini, namun setelah bincang-bincang dengan Bapak ini sudah mulai ada gambaran-gambaran bagaimana nantinya untuk meningkatkan minat baca siswa ini, apa-apa yang harus saya buat ke depan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proses coaching yang sangat sangat bagus menurut saya. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak Aludin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke. Siap. Dari yang Bapak sudah lakukan tadi selama proses coachingnya, kira-kira menurut Bapak itu apa sih yang tadi Bapak lakukan sehingga Bapak bisa mencapai indikator yang tadi Bapak sebutkan?
Eh, Makasih. Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi ke Pak Amin, dari rentetan pertanyaan itu akhirnya dapat Pak Amin sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, iya. Oke, jadi dari catatan saya selama melakukan pengamatan di saat Bapak melaksanakan coaching tadi, Bapak sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu semua sudah terlaksana dengan baik. Terus Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan. Terus Bapak juga selalu menggali atau memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya coachingnya Bapak, sehingga Pak Amin atau coachingnya Bapak itu bisa menemukan solusi yang beliau harapkan. Dan untuk kompetensi coaching tadi yang Bapak ingin tonjolkan itu yakni mengajukan pertanyaan berbobot, saya kira sudah sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya, sehingga Pak Amin bisa menemukan apa yang menjadi solusi untuk permasalahannya. Nah, kira-kira untuk kedepannya lagi kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan, Pak? Tentunya saya ingin terus mengembangkan kompetensi, terutama kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena terserah saya juga merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan saya mungkin belum terlalu berbobot, sehingga kedepannya saya akan lebih belajar lagi bagaimana susunan pertanyaan-pertanyaan saya itu dapat sesuai dengan alur kita dan pertanyaan juga berbobot. Oke, kayaknya itu saja Pak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk sesi demi malam ini. Cukup sekian, saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.